Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1011 Pesta Koktail. Setelah diklik, ternyata benar-benar berisi beberapa detail tentang pengobatan Jiang Hema oleh Dr. Qin. Bahkan disertakan beberapa foto, ada banyak orang di dalamnya, beberapa dengan punggung dan siluet Thomas Qin dengan jarak yang agak jauh, pada dasarnya tidak terlihat jelas, paling banyak hanya terlihat bentuk wajahnya saja. Itu hampir sama dengan bentuk wajah yang ada di TV, hanya terlihat bahwa itu adalah seorang pemuda dengan badan yang bagus, tidak terlihat wajahnya. Thomas Qin cukup puas. Bagaimanapun internet sekarang sudah terlalu dahsyat. Begitu foto-fotonya beredar, penampilan Dr. Qin akan dipublikasikan, dan kelak dia akan menjadi publik figur. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Thomas Qin, jadi lebih baik tetap ayo profil. Apakah diva kita sibuk belakangan? Thomas Qin mengobrol dengan Yamanda Su. Mereka sudah lama tidak bertemu. Namun, Thomas Qin tetap memperhatikannya. Dia seharusnya sedang merilis lagu baru dan merekam video klip lagu baru ini. Yamanda Su berkata, sibuk setengah mati, aku sedang merekam lagu baru, dan akhirnya bisa istirahat, kamu bisa mendengarnya dalam beberapa hari ini, apa kamu ingin aku menyanyikannya untukmu dulu? Boleh, ayo buat janji untuk bertemu. Thomas Qin mencari Yamanda Su, keduanya membuat janji untuk bertemu. Thomas Qin membawa mobil dan menjemput Yamanda Su. Tetap dengan baju perang lengkap dan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang akan tahu siapa dia. Bahkan Thomas Qin pun harus mencarinya di keramaian dalam waktu yang lama. Memang harus diakui bahwa artis wanita ini memiliki tingkat kewaspadaan tinggi, kalau sampai ketahuan maka tidak perlu jalan-jalan lagi hari ini, pasti tempat itu akan ramai dengan orang. Hei, Thomas, lama tidak bertemu. Setelah masuk ke dalam mobil, Yamanda Su memasang senyum menyeringai, yang sangat berbeda dari dia yang dingin dan mendominasi di depan TV. Kita akan pergi kemana? Setiap kali melihat Yamanda Su, selalu ada semacam perasaan yang berbeda, mungkin karena status istimewanya, mungkin juga karena dia memiliki kepribadian yang banyak akal. Kita akan gampang terpengaruh oleh sikap cerianya begitu melihatnya. Yamanda Su baru hendak berbicara, ketika teleponnya bergetar beberapa kali, dia mengerutkan kening, melihatnya, ketika akan mematikan teleponnya, dia ragu-ragu dan berkata, "Mengapa kamu tidak menemani aku ke resepsi?" Thomas Qin terkejut, apakah bisa? Pesta koktail yang Yamanda Su hadiri jelas tidak biasa, dan identitasnya cukup istimewa, dia sangat menarik perhatian orang kemanapun dia pergi, jadi Thomas Qin biasanya tidak dapat menghadiri acara apapun bersamanya. Tapi pesta hari ini berbeda. Yamanda Su menjelaskan padanya secara singkat. Pesta koktail ini bisa dikatakan sebagai pesta kelas atas, yang hadir adalah para sosialita dan bos, tidak akan ada reporter, dan juga tidak akan ada fans, bisa dikatakan sebagai pesta koktail yang lebih harmonis. Tujuan sebenarnya adalah memberi para artis kecil itu kesempatan untuk bertemu dengan beberapa bos besar. Dan jika bos besar ini suka pada artis kecil itu, mereka mungkin punya kesempatan untuk mengangkatnya. Adapun bagaimana mereka bernegosiasi secara pribadi, semua orang di lini bisnis ini memahaminya, biasanya hanyalah beberapa aturan dasar. Namun, Yamanda Su tidak lagi membutuhkan bos untuk mengangkatnya, dia sendiri termasuk kaya. Jadi tidak masalah untuk membawa Thomas Qin berkeliling di sana. Oke, terserah kamu. Setelah berbicara, keduanya langsung menuju ke tempat pesta. Karena ini adalah pesta koktail yang relatif sederhana, jadi tidak ada reporter dan tidak ada karpet merah, hanya ada beberapa pengawal yang berdiri di pintu. Yamanda Su berjalan ke arahnya sambil menggandeng Thomas Qin lalu melepas kacamata hitamnya. Pengawal itu segera mengenalinya, mengangguk, dan memberi isyarat mempersilakan.
Meski Yamanda Su adalah seorang diva, pengawal-pengawal ini biasanya juga melindungi bintang-bintang besar, jadi sudah terbiasa melihatnya, tidak ada ekspresi kaget. Hanya mengamati Thomas Kin sekilas, ingin melihat pria seperti apa yang bahkan memenuhi syarat menemani diva untuk hadir. Keduanya datang ke tempat acara, itu hanya pesta biasa, jadi tidak ada MC, juga tidak ada pertunjukan, hanya di dalam restoran dengan lingkungan yang bagus. Ada makanan dan minuman prasmanan dengan banyak pramusaji menunggu di samping. Beberapa orang yang tersebar berkumpul bersama, ada yang berdua atau bertiga, mengobrol tentang sesuatu. Melihat Yamanda Su masuk, beberapa orang datang menyapa. Kak Yamanda. Halo Kak Yamanda. Kak Yamanda. Meskipun semua orang tidak berbicara dengan Thomas Kin, mata mereka tertuju lebih lama pada Thomas Kin. Bagaimanapun, ini adalah pendamping pria sang diva, jadi mereka juga sangat penasaran. Yamanda Su pun menyapa mereka dengan sopan, lalu mengambil 2 gelas wine dan mengobrol dengan Thomas Kin sambil minum. Beberapa wanita berbisik-bisik saat melihat Yamanda Su datang dari kejauhan. Yamanda Su juga ada di sini, tahukah kalian apa pekerjaan pasangan pria di sebelahnya, kalian kenal tidak? Tidak kenal, dandanannya terlihat sederhana, sepertinya bukanlah bos besar. Jika adalah generasi kedua yang kaya, maka tidak ada artinya. Dengan kemampuan Kak Yamanda, jika benar-benar ingin bernaung pada kekuasaan dan kekayaan, dia pasti akan mencari generasi kaya yang pertama. Generasi kaya yang pertama sudah terlalu tua, Kak Yamanda tidak suka, hahaha. Topik yang dibicarakan oleh artis-artis kecil ini secara diam-diam adalah kata-kata mencemooh. Sama-sama adalah orang-orang di kalangan ini, masing-masing pada tahu seperti apa mereka. Meskipun Yamanda Su terlihat sangat murni, tetapi siapa yang tahu jika dia bergantung pada hal itu untuk sampai posisi itu. Ngomong-ngomong, Kak Yamanda ada di sini, apakah perlu memberitahu Tuan Muda Wen? Tuan Muda Wen. Tuan Muda Wen memang selalu memikirkan Kak Yamanda dan ingin dekat dengan Kak Yamanda, tapi sekarang ada seseorang di samping Kak Yamanda. Hehe, memangnya kenapa? 2 naga bertarung untuk 1 phoenix, bukankah ini adalah skenario drama terbaik? Masuk akal kalian sangat jahat. Haha. Yuk, aku akan memberitahu Tuan Muda Wen. Di pojok, seorang pemuda kurus sedang minum dengan lengannya memeluk seorang artis kecil. Di tengah keramaian seperti ini, perilaku ini tidaklah bagus, tapi tidak ada yang merasa itu salah, malah sudah terbiasa dengan hal ini. Ini karena orang ini adalah Tuan Muda Wen, dan kamu bisa tahu dari fisiknya yang kurus, pria ini mencurahkan banyak energinya pada wanita. Beberapa wanita itu datang ke sampingnya tapi tidak berani mengganggu, mereka hanya pura-pura berdiskusi. Oh, ternyata Kak Yamanda datang juga. Apakah menurut kalian Kak Yamanda juga datang mencari bos? Apakah Kak Yamanda masih harus mencari bos? Tokoh seperti apa Kak Yamanda itu? Ya, Kak Yamanda begitu hebat, seharusnya tidak perlu seorang bos lagi. Para wanita itu tampak mengobrol dengan santai, tetapi Tuan Muda Wen mendengar mereka dengan sangat jelas. Dia sangat peka dengan kata Kak Yamanda. Mendengar ini, dia langsung menoleh. Siapa? Yamanda Su. Kalian bilang Yamanda Su ada di sini. Melepaskan artis kecil di tangannya, membuat wanita itu agak tidak puas, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa juga. Dia hanya bisa memegangi tangannya di sebelahnya, berharap bisa menariknya kembali. Para wanita itu berpura-pura terkejut. Oh, Tuan Muda Wen, maaf mengganggu Anda. Kami melihat Kak Yamanda dengan seorang pemuda kaya di sana. Ekspresi Tuan Muda Wen berubah. Dia segera meletakkan gelas wine di tangannya, dan berjalan dengan langkah-langkah besar ke arah sana. Di depan pintu, wajah Tuan Muda Wen langsung suram dan sedikit tidak senang saat melihat Yamanda Su bersama seorang pria. Dengan cepat berjalan menghampiri, Yamanda, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu datang? Tuan Muda Wen ini adalah orang kaya muda yang telah berkecimpung di dunia hiburan sepanjang tahun.
Seringkali dengan menggunakan alasan sponsor, memacari para bintang muda yang masih baru. Dia bisa dibilang sebagai selebritis di bisnis ini, tentu saja terkadang dia sangat suka menghabiskan uang, jadi begitu banyak artis kecil tetap akan menghambur padanya meski tahu bahwa dia adalah seorang playboy, barangkali tiba-tiba mereka bisa terkenal. Tuan muda Wen selalu ingin mensponsori Yamanda Su, tapi Yamanda Su tidak pernah terlalu memperhatikannya, jadi Tuan muda Wen sangat tertekan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.